Sebelum kita akhiri kajian kita di malam hari ini, mungkin ada yang mau disampaikan, monggo silakan. Ya, ya semoga bisa. Ya, satu. Betul. Ha, ha. Iya. Baik. Jadi sepatu, nah pertanyaan ya, mungkin ada yang tidak dengar ya. Kalau zaman sekarang kan beda dengan zaman dahulu. Kita mau masuk kamar mandi tetap ngelepas sepatu, kan gitu ya. Sedangkan di zaman Nabi semua keadaan tetap bersepatu. Sekarang nggak mungkin kita masuk kamar mandi pakai sepatu, sholat pakai sepatu gitu ya. Maka apakah ketika kita masih menyisakan kaos kaki nggak dilepas ya, berarti kita masih bisa mengusapnya? Maka jawabannya masih bisa. Karena apa? Para ulama kita menjelaskan hukum kaos kaki sama dengan sepatu. Hukum kaos kaki sama dengan sepatu. Maka kaos kaki diusap. Kaos kaki diusap. Jadi penerapannya gimana? Kita selalu memakai kaos kaki. Ini kita ambil contoh ya, penerapannya. Kita mau berangkat kerja wudhu, lalu kita memakai kaos kaki, memakai sepatu. Ya, kemudian di tengah-tengah ya namanya aktivitas, batal kan kita? Buang air kecil, buang air besar, dalam kondisi sepatu atau kaos kaki masih terpakai. Kalau sepatu mungkin kadang bisa dilepas, tapi kaos kaki masih nempel. Ya, nah kemudian saatnya waktu sholat duhur tiba, kita harus wudhu kan? Kalau posisi kita masih pakai kaos kaki, maka wudhu seperti biasa, lalu kaos kaki tinggal diusap bagian atasnya. Tidak perlu melepas kaos kaki dan membasuh kaki. Sholatlah kita sholat jamaah dengan memakai kaos kaki. Nanti batal setelah sholat. Nanti asar wudhu lagi juga dengan cara yang sama. Ini berlaku 1 kali 24 jam. Sejak memakai kaos kaki. Kaos kaki sudah dilepas, maka tidak berlaku lagi mengusap kaos kaki. Jadi harus wudhu sempurna, membasuh kaki. Mungkin seperti itu. Terjawab ya? Alhamdulillah. Baik, satu lagi. Ustadz, bagaimana jika wanita ketika haid sudah masuki waktu sholat tapi belum melakukan sholat, apakah wajib diganti dan bagaimana cara menggantikannya? Kalau dia menjumpai waktu sholat dan memungkinkan untuk sholat, maka dia wajib mengganti. Apa contohnya? Contoh nih, dia baru merasakan haid ketika 5 menit setelah adzan. Jadi adzan dia belum meriksa, atau sudah meriksa tapi masih belum keluar darah. 5 menit setelah adzan dia periksa lagi, keluar darah. Waktu 5 menit kira-kira cukup nggak untuk sholat? Cukup, maka dia harus mengganti sholat itu. Zuhur, menurut pendapat yang lain zuhur dan asar diganti. Karena zuhur dan asar itu 2 sholat yang dijamak, bisa dijamak. Jadi lebih baik. Jadi nanti ketika suci, ya setelah suci mandi, dia wajib sholat zuhur dan asar, mengqadha yang tadi. Tapi kalau dia mendapati waktu yang singkat, contoh pas adzan langsung ngecek, ya awalnya belum keluar darah, tapi sampai adzan hayya ala sholah kok nggak enak rasanya, dicek lagi keluar darah. Lah antara adzan pertama sampai hayya ala sholah mungkin cuma 2 atau 1 menit. Tentu 1 menit ini tidak cukup untuk mengerjakan sholat, maka dia tidak perlu mengqadhanya. Karena dia tidak menjumpai waktu sholat yang memungkinkan untuk sholat di saat sedang suci. Dia cuma mendapati waktu sholat dalam keadaan suci 1 menit. 1 menit nggak bisa untuk sholat. Ya, nah seperti itu. Jadi cara menggantinya bagaimana?
cara menggantinya ya diganti, kalau itu waktu zuhur ya zuhur dan asar, kalau itu waktu maghrib ya maghrib dan isya, kalau itu waktu asar zuhur dan asar. Ya, jadi pokoknya waktu zuhur atau asar gantinya zuhur dan asar, waktu maghrib atau isya gantinya maghrib dan isya. Wallahu a'lam bishawab. Baik, kita akhiri, semoga bermanfaat, kurang lebihnya saya mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.